Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sufiyyu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummati wa kashafa Allahu bihi ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul munadiyah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an salah satu yang tidak membuat kita bosan untuk membaca Al-Quran adalah di dalam Al-Quran banyak terselip kisah-kisah. Banyak terselip kisah-kisah. Bahkan di antara keistimewaan Al-Quran adalah bahasanya yang enak didengar. Jadi meskipun kalau kita tidak bisa mengetahui bahasa Arab, tapi begitu mendengar Al-Quran kita langsung tahu naluri manusia siapapun itu akan tahu bahwa Al-Quran sangat indah didengar dan bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran bukan datang dari manusia. Salah satu kisah di antara kisah menarik yang ada dalam Al-Quran sebelumnya ya. Cerita paling banyak di dalam Al-Quran cerita apa? Cerita Nabi. Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi paling banyak Al-Quran itu ceritanya tentang Nabi Musa. Dan kisah umat yang banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Salah satu indikatornya adalah kata Nabi itu, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibran hatta law dakhalu hujra jubbin la dakhaltumuh, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian itu nanti akan mengikuti gaya, penampilan, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Bahkan kata Rasulullah, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut tanpa tahu alasannya, akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Artinya, kalau mereka menjumuskan diri mereka ke dalam kehancuran, kalian akan ikut juga. Kata Rasulullah, faman hum ahumul yahudu wan nasara ya Rasulullah. Apakah mereka itu yang kami akan ikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Maka kata Rasulullah, faman. Di antara hikmah banyak cerita Bani Israel adalah Allah menakdirkan banyak di antara umat Islam yang mengaku beragama Islam tapi otaknya itu otak Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka bahkan mungkin ada yang rajin sholat, bahkan ya puasa, haji, tapi pemikirannya itu pemikiran Yahudi dan Nasrani. Waliyahudzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling banyak adalah kisah Fir'aun. Dan di antara potongan kisah Fir'aun yang menarik dalam Al-Qur'an adalah berkisah tentang rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah.
Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan terdekat Fir'aun yang menyembunyikan keimanan. Jadi ada orang beriman di lingkaran terdekat Fir'aun, kemudian dia menyembunyikan keimanannya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan menariknya juga kisah ini cuma disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu surat Ghafir. Surat Ghafir itu juga disebut dengan, kalau cetakan Indonesia nama suratnya Al-Mu'min. Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, ya, jangan keliru. Ada Al-Mu'minun yang depannya qad aflahal mu'minun, itu surat Al-Mu'minun. Tapi ada juga nama surat Al-Mu'min. Kalau cetakan Indonesia disebut surat Al-Mu'min, kalau cetakan Timur Tengah biasanya disebut dengan Al-Ghafir. Menariknya kisah ini adalah menceritakan bagaimana diktator Fir'aun, sejelek-jelek pengikut Fir'aun, ternyata wallahu a'lam tanpa barangkali disadari sendiri oleh Nabi Musa, ada salah satu orang terdekat dari Fir'aun yang sepertinya beriman. Kan kata Allah juga rajulun mu'minun, yang beriman kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak berani mengaku asyhadu bi anna Musa nabiyullah. Tidak berani mengatakan terang-terangan asyhadu bi anna Musa rasulullah. Tapi di dalam hatinya mantap bahwa ini orang yang dimusuh Fir'aun ini, raja saya itu, saya kalau tidak 100%, 99% adalah seorang nabi. Ya. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Ghafir itu ayat 28 tepatnya, tapi bisa kita mulai dari 26 sampai agak panjang sampai 46. Jadi 26 sampai ayat 28 atau 26 sampai 46 bercerita tentang debat antara rajulun, seorang laki-laki yang beriman dari kalangan pejabat tinggi, yang dia menempati posisi bisa jadi adalah kalau zaman sekarang penasehat Fir'aun. Jadi penasehat Fir'aun ada yang tanpa mungkin, kan Nabi Musa itu kan tidak mendakwahi orang Fir'aun, kaum Kipti, tidak. Kalau perhatikan risalah Nabi Musa itu cuma disuruh Allah pergi ke Fir'aun, sampaikan tujuan cuma satu, ingatkan bahwa dia agar beriman, dan kedua adalah kalau tidak beriman udahlah, nggak apa-apa. Tapi yang penting melepaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Jadi tidak mengharap banyak kepada Fir'aun, ya cukup kalau dia ingat alhamdulillah. Tapi kalau tidak, paling tidak tujuan paling utama Nabi Musa adalah selain tadi berusaha mengingatkan. Dan sebenarnya Nabi Musa kelihatan ada cahaya ya kecil, kemudian tapi agak jelas sedikit. Maka kalau zaman dulu ada cahaya berarti kan ada api yang ada di sana. Kemudian tapi di sana malah dengar suara gitu.
Allah Subhanahu wa taala bukan kepada beliau. Kemudian ditunjukkan mukjizat. Pertama adalah ular. Tampaknya menjadi ular, kaget banget. Bukan penyihir, Nabi Musa bukan penyair, tapi ularnya sangat besar sekali seperti ingin memakannya. Maka larilah Nabi Musa itu karena manusiawi. Cuman di sanalah Allah menerangkan bahwa engkau menjadi diangkat menjadi nabi. Kaget misalkan. Tapi yang keduanya adalah disuruh mendatangi Fir'aun. Kita bisa bayangkan ya. Padahal Nabi Musa ngerti banget sama Fir'aun. Ya, bang, dari kecil sampai dia dewasa tinggalnya di istana Fir'aun. Ya. Jadi soalnya apa kegiatan Fir'aun, sukanya apa, makannya apa, minumnya apa, tidurnya jam berapa, kekejamnya bagaimana, itu tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Musa. Maka kan takut, ya Allah, saya ini diberikan kelemahan, yaitu lidah saya kurang fasih berbicara. Maka angkatlah saudaraku Harun untuk sebagai teman, diangkatlah. Ya, kembali kita kepada rojulun mukminun min ali. Ya, ketika ini kisahnya, alurnya adalah kan banyak alur Fir'aun itu. Ini kisahnya terjadi ketika setelah Nabi Musa ditantang oleh Malak, pemimpin pembesar dari Fir'aun. Kalau bahasa sarang adalah anggota DPR dan MPR-nya Fir'aun. Dewan Penasehat Presiden. Seluruhnya sepakat, udahlah, ini sepertinya Fir'aun ini adalah, karena berapa kali Nabi Musa itu mengeluarkan mujizatnya, pertama di depan Fir'aun bersama sedikit pengikutnya, jadi tongkat menjadi ular, kemudian tangannya bisa mengeluarkan cahaya, kemudian juga ditantang ke yang keduanya adalah yang lebih besar lagi, yang terjadi di sebuah arena lapang, waktunya waktu duha, seluruh penduduk Mesir diajak untuk melihat bagaimana kehebatan, pinginnya adalah kehebatan penyihir Fir'aun. Qadarullah, maka justru penyihirnya kalah, dan lebih menyakitkan lagi, penyihirnya masuk Islam. Itu kan adalah kekalahan dan membuat malu Fir'aun. Malu sekali. Maka apa alasan Fir'aun? Maka Fir'aun mengatakan, sebenarnya kalian ini penyihir dengan Nabi Musa itu adalah sudah kong kali kong. Bahkan Nabi Musa itu adalah gurunya penyihir itu. Padahal mereka tahu penyihir itu udah tua-tua, paling senior di Mesir, dan di Musa baru datang ke Mesir setelah melarikan kematian 10 tahun lalu. Jadi Nabi Musa itu 10 tahun menghilang dari Mesir karena kasus membunuh seorang Kipti, ras dari Fir'aun. Kemudian ada kerabat dari Fir'aun, orang beriman juga dari Fir'aun yang ngasih Nabi Musa, segera engkau melarikan diri karena Fir'aun akan menangkapmu dan akan membunuh. Maka terjadilah kisah ini. Maka setelah itu Nabi Fir'aun itu mengumpulkan kembali para pembesarnya. Dan di sini beliau mengatakan, wa qala fir'aunu zaruni aqatul Musa wal yad'u rabbah. Maka biasanya Fir'aun itu sangat didator, ini untuk membunuh Nabi Musa dia perlu kesepakatan para pembesarnya. Jadi Fir'aun yang terkenal otoriter, yang saya adalah hukum kan gitu. Kalau bahasa orang otoriter kan, saya adalah hukum. Apa yang saya ucapkan itulah adalah hukum. Tapi dalam kasus Nabi Musa ingin membunuh Nabi Musa, dia mengumpulkan seluruh pejabatnya, minta pendapat. Gimana sekarang? Biarkan saya membunuh Musa. Dan biar dia coba kita lihat apakah dia bisa diselamatkan oleh Tuhannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dari sini mufassirin berpendapat bahwa sebenarnya Nabi Fir'aun itu ketika udah kalah para penyihirnya itu masalah, dia sudah sedikit meyakini jangan-jangan Nabi Musa ini benar nabi.
Meskipun Firaun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena bangsa Mesir itu banyak menyembah Tuhan-Tuhan dan paling tinggi di antara Tuhan mereka adalah Firaun. Tapi dia takut. Wah, kalau melawan betul-betul utusan Tuhan ini, biasanya orang yang tahu penipu itu adalah dirinya sendiri. Firaun tahu bahwa saya meskipun mengklaim adalah ana rabbukumul a'la, tapi sebenarnya saya itu bukan Tuhan. Maka dia ketakutan, mulai ketakutan, ingin mencari legitimasi, ingin mencari penguat dari keputusannya. Bagaimana? Alasannya apa? Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Karena aku takut nanti Nabi Musa itu akan memurtadkan kalian dari agama kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi persoalan paling sensitif yang ada di dunia itu pertama apa? Persoalan agama. Jadi persoalan yang paling penting di antara umat di dunia itu adalah persoalan agama. Yang kedua bisa jadi baru biasanya ekonomi. Tapi terkadang kalau imannya lemah, ekonomi dulu baru agama. Tapi yang ini yang paling dominan adalah persoalan agama. Karena meskipun banyak seorang orang liberal yang mengatakan bahwa seluruh agama sama, mengajarkan kebaikan, tapi tetap ada bahwa agama yang paling benar itu satu itu diakui oleh masing-masing Tuhan. Dan agama itu adalah biasanya harga mati dalam diri seorang itu. Apapun belakang latar agamanya, biasanya mereka meyakini bahwa agama itu adalah harga mati. Kecuali orang ateis yang mengatakan tidak ada agama itu. Tapi bagi kita yang berkeyakinan bahwa agama itu adalah suatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa ya? Karena bisa jadi dunia itu kita bisa mengharapkan keadilan yang sempurna itu karena dengan agama. Kita dunia itu bisa jadi menurut kasat mata kita ada yang suatu yang tidak adil yang menimpa diri kita. Misalnya kita sudah berusaha, tapi hasilnya kok sedikit. Kalau ada berusaha bekerja, dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan berlarut malam, kok hasilnya tidak sedap. Tapi dengan agama, kita meyakini bahwa apapun usaha kita, jika kita ikhlas karena Allah, maka di akhirat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalan pertama adalah hati-hati rakyatku. Nabi Musa itu bahaya. Bisa membuat kalian murtad dari agama kalian dan kalian bisa menjerumuskan kalian masuk neraka. Versi Firaun. Di nerakanya Firaun itu adalah sebenarnya surganya orang beriman. Nerakanya Dajjal itu aslinya adalah surganya untuk orang-orang beriman. Itu pertama. Jadi yang ditakuti adalah hati-hati. Nabi Musa itu perusak agama, penista agama, orang sesat. Bahasa sekarang. Yang kedua adalah au ayyuzhira fil ardil fasad. Yang kedua adalah dia ini akan menimbulkan kerusakan. Nabi Musa akan merusak, kalau bahasa negara adalah mengganggu keamanan. Karena dengan berhasil mengalahkan para penyihir itu, Nabi Musa berpotensi untuk membuat rakyat kacau balau. Nanti akan membuat disintegrasi antara rakyat Mesir. Karena ada potensi satu antara pengikut Nabi Musa nanti kalau mereka beriman akan bentrokan dengan pengikut Firaun. Padahal negara kita ini negara aman. Tidak pernah terjadi hal yang heboh seperti ini setelah bertahun-tahun.
Itu yang dinerasikan oleh Fir'aun. Jadi intinya Fir'aun itu udah mulai ketika para penyihirnya kalah, dia mulai ragu-ragu apakah betul dia berada di atas kebenaran, dan sepertinya dia merasa benerin Nabi Musa. Tapi rasa nalurinya, hati nuraninya itu dibantah oleh Fir'aun sendiri. Bagaimana mengumpulkan para pembesarnya biar hatinya itu kembali menguat bahwa Nabi Musa itu adalah sekedar orang penjahat, perusak agama, dan menimbulkan kekacauan. Tapi mendengar itu Nabi Musa mengatakan, waqala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Seorang Nabi Musa yang ngerti ya, kalau dia melawan Fir'aun ya, tanpa pertolongan Allah dia akan kalah. Siapalah Nabi Musa di hadapan Fir'aun yang memiliki kekuatan segalanya. Sementara Nabi Musa baru datang ke Mesir tidak lama setelah meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Maka beliau mengatakan, inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Saya berlindung kepada Allah karena dialah Allah yang bisa menyelamatkan saya. Dia betul-betul udah tawakal luar biasa. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang-orang takabur, dari Fir'aun dan para pembantunya, la yu'minu biyaumil hisab. Yang sifat utama kalau seorang takabur di dunia itu adalah apa? Yaitu tidak percaya kepada hari akhir. Jadi setiap mereka yang melakukan takabur di dunia, semena-mena di dunia, tanpa memperhatikan moral dan etika, pasti dia tipis nilai keimanannya kepada hari akhir. Pasti itu. Karena kalau kita teringat hari akhir, balasan Allah Subhanahu wa taala itu sangat, bagi kita yang beriman, itu sangat membuat kita sakit. Kalau seorang memiliki ayatnya akan mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kakinya juga ikut berbicara. Tapi yang ini sekarang kita cerita rajulun mu'minun min ali fir'aun. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Ini sifat mereka adalah seorang laki-laki yang beriman ini, pertama dia beriman, seorang laki-laki beriman kepada Nabi Musa, dan dua, dia juga saking takutnya juga kepada Fir'aun, menyembunyikan keimanannya. Tapi ala kulli hal dia bisa masih masuk di penasihat Fir'aun. Dan dia seorang yang berani juga. Siapa mereka? Banyak pendapat mengatakan orang itu adalah sepupu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki itu punya Fir'aun itu punya bapak ya, bapaknya punya saudara. Saudaranya ini melahirkan anak yang menjadi penasehat Fir'aun. Makanya berani. Jadi ketika Fir'aun ngomong gitu, maka rajulun mu'minun min ali Fir'aun itu bisa kita lihat bahwa ini adalah bukan orang sembarangan di kalangan lingkaran Fir'aun. Kalau biasanya pejabat yang yang mencari muka kan diam aja. Gimana? Setuju? Tapi ini yang tidak. Dan sepertinya rajul mu'minun itu memang orang yang sebelumnya juga aktif memberikan usulan kepada Fir'aun. Jadi usulan orang ini dianggap biasa oleh Fir'aun. Ataqtuluna, beliau mengatakan ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Coba pikirkan lagi untuk membunuh orang yang mengatakan Rabbku, Tuhanku adalah Allah.
Coba pikir lagi. Padahal tadi kan Firaun ingin membunuh. Kenapa kata beliau? Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dan Nabi Musa itu kemarin telah menunjukkan, mendatangkan mukjizat yang sangat luar biasa sekali. Yang secara nalar kita itu tidak bisa didatangkan oleh sekedar orang yang belajar sihir. Bahasa ini, coba kita perhatikan, siapa yang tidak kenal penyihir ini? Kenal nggak penyihir ini? Dia itu dari lahir dididik oleh sang penyihir terhebat di Mesir, dan sampai tua juga menjadi penyihir. Coba kalian pikirkan, gitu. Siapa yang ngajarin dia? Nabi Musa? Enggak. Bahkan Nabi Musa itu tidak pernah sekali belajar sihir. Kita itu punya catatan yang sangat rapi dalam masalah siapa yang belajar ini. Wong kita bisa dulu gitu, ketika Nabi Musa masih kecil, kita bisa mencatat kok bahwa wanita Bani Israil ini sedang hamil. Hamilnya berapa bulan? Kita bisa mencatatnya. Dan dalam catatan kita tidak pernah catatan Nabi Musa itu pernah belajar sihir. Tapi kenapa kemarin raja mengatakan bahkan justru Nabi Musa yang mengajarkan mereka. Dan kita perhatikan bagaimana ular besar itu muncul juga di luar nalar kita. Tidak ada ilmu sihir yang bisa melakukan itu. Sehebat apapun tidak bisa ilmu sihir itu tiba-tiba tongkat berubah menjadi ular besar, kemudian memakan tali temali itu, ular-ular yang kelihatan tali temali itu, kemudian tidak ada trik-triknya. Wa iyyaku kadziban fa'alihi kadzibu. Udah kan ya. Nah, sekarang biarkan aja lah Nabi Musa itu. Wong dia tidak meminta Firaun itu untuk turun dari tahtanya. Wong dia cuma diikuti oleh Bani Israil. Bani Israil kan budak kita. Kalau mereka ingin pun pemberontak misalnya, bahasa kasarnya, kalau kita berasumsi paling besar mereka memberontak dan itu sangat kecil sekali, maka itu tidak bisa mempengaruhi stabilitas Mesir. Wa iyyaku kadziban fa'alihi kadzib. Jadi kalau kita biarkan dia dan Nabi Musa itu kalau ternyata dia seorang pendusta, wa iyyaku kadziban fa'alihi kadzib. Kalau ternyata kita biarkan dan Nabi Musa itu memang ternyata pendusta dan itu diinginkan oleh Firaun, fa'alihi kadzib, biarlah dia berusaha. Jangan terlalu dalam untuk mengejar bagaimana kita memperlakukan Nabi Musa. Wa iyyaku sadiqai yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi ingat. Jadi kalau kita biarkan itu, kata penasihat ini, kalau dia dusta, biarlah kedustaannya. Tapi kalau kita membunuhnya, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, maka kita akan ditimpa oleh apa yang dijanjikan oleh Nabi Musa. Dan Firaun ini kan telah beberapa kali disebutkan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun dan rakyatnya. Di antaranya adalah Allah mengujinya dengan darah. Apa darah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji bangsa Mesir itu, tiba-tiba sumber air minum mereka itu berwarna merah dan berbau darah. Kita ingat bahwa Sungai Nil itu adalah sungai mungkin yang tidak pernah kering kononnya. Tapi satu saat dalam pemerintahan Firaun tiba-tiba seluruhnya berwarna merah dan berbau darah dan tidak enak untuk diminum. Dan tiba-tiba juga banyak kodok. Setelah selesai
diganti dengan kata kodok yang ada di mana-mana. Padahal itu sangat jarang, bahkan tidak pernah terjadi di negara Muslim. Dan juga diantaranya adalah belalang. Belalang lebih ini lagi. Kalau belalang ada, biasanya yang paling dapat adalah petani. Jadi gandum itu dalam satu masa seluruhnya habis dimakan belalang. Padahal konon kalau pangan itu, bahan pokok itu habis, sekaya apapun orang nanti akan kacau. Karena rebutan mencari makanan yang sedikit. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang israf, yang berlebih-lebihan, yang membazir baik dalam hartanya maupun dalam kekuasaannya, dan dia kadzdzab, berdusta terhadap dirinya, dan juga membuat kedustaan untuk orang lain. Ya, jadi sangat berani sekali ya kalau kita perhatikan. Di tengah orang-orang tidak berani mengkritik Firaun, tapi rajulun mu'minun min ali Firaun itu memberikan kritik yang keras terhadap Firaun. Coba bahasa kita tinjau lagi kalau kita ingin membunuh Musa. Padahal kemarin kita perhatikan Nabi Musa itu mendatangkan suatu mukjizat luar biasa sekali yang tidak bisa kita nalar dengan kemampuan teknologi kita. Tidak bisa. Dan seluruh yang paling tinggi ilmunya di antara kita dalam masalah itu adalah penyihir-penyihir itu. Coba Tuan Raja Firaun bayangkan kalau seandainya para penyihir itu beriman kepada Nabi Musa. Kenapa mereka beriman? Kan gitu sih. Mereka itu paling ngerti dalam orang yang paling tinggi tentang sihir. Tapi kenapa mereka beriman? Karena mereka menyimpulkan satu hal. Bahwa apa yang didatangkan Nabi Musa bukan berasal dari ilmu sihir, tapi dari Tuhannya Nabi Musa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Apa yang dapat kita petik dari kisah rajulun, seorang laki-laki beriman dari kalangan Firaun? Pertama adalah sikap optimisme kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebagai dai dalam berpegang pada agama Allah. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dengan keikhlasan kita. Kisah rajulun mukmin, seorang laki-laki yang beriman di kalangan elit Firaun. Ini adalah Nabi Musa tidak ngerti. Bisa jadi Nabi Musa juga tidak pernah berdakwah langsung kepada dia. Tidak pernah. Tapi dengan ketulusan Nabi Musa, bagaimana dia melihat mukjizat Nabi Musa, dia yakin apa yang diklaim, apa yang didakwahkan Nabi Musa itu sebenarnya adalah betul-betul bukan sebuah kebenaran, bukan sebuah kedustaan. Begitu juga kita di dunia ini. Terkadang kita menyampaikan sesuatu, yang penting kita akui itu kebenaran, kita yakini kebenaran, kemudian kita ikhlas menyampaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi pertama itu ketika kita mendakwakan apapun adalah kita pertama yakin itu sebuah kebenaran. Yakini dulu itu sebuah kebenaran. Nanti baru kita sampaikan dengan penuh ikhlas. Karena pertama kita itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita anggap sebuah kesesatan. Itu penting. Namun ternyata nanti kalau ternyata setelah kita belajar, kita tahu itu sebuah kebenaran, kok ternyata salah ya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, kita belajar dan kita tahu itu salah, kita sampaikan.
itu kita akan dihukum oleh Allah karena kita tahu telah belajar itu salah, justru kita lakukan. Jadi pertama kita udah tahu itu kebenaran dengan belajar tentunya, kemudian kita ikhlas mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Rajulun min ali Fir'aun ini, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bisa jadi adalah sebuah bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Ketika Bani Israil itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berada bermajlis, bertemu, duduk satu meja dengan Fir'aun, di antara lemahnya umat Islam itu bisa jadi di kalangan elit kita, kalau dai-dai kita semuanya itu ikhlas beramal dan sesuai dengan keyakinan kita itu benar, kita amalkan dan ikhlas, bisa jadi ada di antara tokoh-tokoh negara kita itu yang kita tidak tahu ya, bahkan kita tidak menyangka akan menyampaikan keluhan kita, argumentasi kita dengan meyakinkan. Yang kalau saya berbicara itu tidak akan didengar, tapi kalau mereka bicara itu bisa didengar oleh pengambil keputusan di negara kita. Dan terakhir adalah di antara hikmahnya adalah kita jangan berputus asa untuk melakukan kebaikan. Kalau Nabi Musa itu kayak kalau kita hidup seandainya menjadi Nabi Musa, kita mungkin sudah putus asa pada Firaun. Apa yang bisa diandalkan dari saya? Bani Israil hampir seluruhnya menjadi budak. Ya, yang bisa membela saya siapa? Tapi Nabi Musa cuma satu, ya, ini adalah perintah Allah dan bismillah saja. Biarkan, karena ketika kita melaksanakan perintah Allah, biarlah Allah yang mengatur skenarionya. Tidak pernah terbayang oleh Nabi Musa ya, ketika dia dimenangkan oleh Allah melawan para penyihir itu. Karena kita baca di Al-Quran, ketika penyihir itu melontarkan tali temali dan berubah menjadi ular, Nabi Musa itu langsung takut. Wah, gimana menghadapinya ini? Dan masih ragu, jangan-jangan tongkat saya nanti tidak berubah menjadi ular besar. Karena dia memang bukan penyihir. Tapi Allah mewahyukan tentang Nabi Musa, saya akan membantu kamu sebagaimana yang telah saya janjikan. Lemparkan tongkat itu, dilemparkan menjadi ular besar. Sudah Isya ya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Jadi ingatlah, di antara mungkin kalau kita kurang bahasa Arab kita, ingatlah di dalam Al-Quran itu ada berkisah tentang seorang laki-laki beriman dari kalangan elit Fir'aun. Bisa jadi Allah memberikannya bukan secara gratis, tapi dengan keteguhan Nabi Musa, keteguhan Nabi Harun, dan juga mungkin doa-doa tulus dari orang-orang lemah dari kalangan Bani Israil. Ya Allah, tolonglah kami gitu. Meskipun kita merasa pertolongan itu sangat jauh sekali. Bagaimana kita sekarang kan? Pasalnya kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan pertolongan, kayaknya siapa yang menolong kita itu kita mikir-mikir, siapa ya? Tapi dengan penuh keyakinan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu bonus seorang beriman dari kalangan Fir'aun yang terpaksa menyembunyikan keimanannya tapi membela orang-orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab nggak? Langsung? Nggak ada ya. Saya akhiri. Mudah-mudahan sedikit memberikan kita motivasi untuk terus beriman, beramal, dan ikhlas untuk mengamalkan ilmu kita. Semakin kita belajar, mengerti kebenaran, dan mengamalkan itu, Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keyakinan kita. Dan mudah-mudahan juga semakin juga menambah keikhlasan kita. Mudah-mudahan dengan hal itu bisa kita terus
berada di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.